Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Shalom semuanya, selamat datang di program Titik Koma, sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dan juga Muda untuk Indonesia. Apa itu program Titik Koma? Titik Koma adalah sebuah program di mana nanti kita akan sama-sama menyaksikan dan mendengarkan kisah dari saudara kita, teman kita, keluarga kita yang dulunya merasa hidupnya ada dalam fase titik. Tapi puji Tuhan, apa yang dianggap titik ternyata Tuhan masih mau kasih koma. Ya, dan program Titik Koma ini akan ditayangkan ya di GoPlay, aplikasi GoPlay, dan juga nantinya akan ditayangkan di YouTube channel dari Pijar TV dan juga Muda TV. Dan hari ini gua Riko, gua nggak sendiri. Gua akan ditemani dengan gua Oyo dan tentunya berarti spesial banget nih spesial kayaknya banget hari ini ya. Spesial banget. Gua ini menantikan hari ini. Sama udah dari 15 tahun yang lalu 15 tahun gua yang nantikan lalu hari ini. Gua dari 35 tahun yang lalu. Waduh, bahkan belum lahir itu gua sudah menantikan momen ini. Yaitu kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Pastor Vero Lelemboto. Kalau biasa kita panggilnya Apa? oh harus tahu siap. Oke, siap. Kalau kita biasa panggilnya Opa. Opa, ya. Lebih enak tuh. Opa. Lebih P-nya enak. dua, P-nya dua. Iya, Opa. Opa. Ya. Korea kejemur. Iya. Korea kejemur. Jangan Opa. Korea kelelep. Gitu. Ini Pastor Vero Lelemboto yang tadi Oyo juga bilang kita biasanya di Muda manggilnya sebagai namanya Opa Vero. Ya, dan Opa ini juga adalah gembala juga, salah satu gembala di gereja kita ya, di Muda untuk Indonesia. Opa, boleh perkenalkan dulu singkat mungkin siapakah Opa ini? Oke, ya, aduh, terima kasih nih ya. Siap, Opa. Siap. Oke, nama saya Vero Lelemboto ya. Sekarang saya beraktivitas di JKI Muda ya, sebagai wakil gembala bersama Pastor Riko dengan gembala kita Ibu Joanna. Itu aja ya. Iya. Oke. Kesibukan status yuk bisa yuk. Iya. Oh, Atau mau- Status mau- perlu kayaknya ya. Perlu ini. Siap, menarik siap, ini. siap. Bukan Ya. perlu, harus. Harus. Ya. Status apa, Pak? Singa. Halo. Yo, bisa yo, Pak ya? Mungkin itu bisa dibilang. Kenapa kakinya gini-gini? Biar. Kode. Itu satu pilihan, Kak. Sebuah keputusan. Iya, itu keputusan karena kan kita juga tahu sangat powerful loh single yang satu ini. Bukan sih. Gila ini powerful banget yuk. Parah. Iya. Oke, Pastor Vero. Siap. Jadi Opa aja. Oh iya. Oke. Maaf, Opa. Opa. Omanya mana, Opa? Omanya lagi kuber-uberan. Oh, lagi udah di Uber. Oke, yuk kita doakan ya, teman-teman, kita doakan. Nanti ada nomor di bawah ini ya. Iya. Bisa hubungi nomor Opa ya. Nomor, kira nomor omanya Opa. Bukan Sorry. nomor Opa. Sekiranya kan sekiranya. Oke. Opa, Ya. hari ini tuh kita mau bahas satu tema yang ceria sekali kan. Wow. Judul temanya nih benar-benar ceria banget ya. Terang ya. Jadi judul hari ini kita mau bahas tentang takut mati, Opa. Iya, Opa takut mati. Gila, cerah banget, cerah. Sama kayak kaos gue nih, cerah banget kan. Gitu. Takut mati berarti hidup ya. Jadi cerah. Oh iya. Tapi yang jadi pertanyaan, Iya. kok cerah banget gitu, Opa? Temanya Kenapa takut mati? Iya. Apa sih latar belakang dari Opa waktu pengen bagiin tentang takut mati itu apa sih, Opa? Oh ya, takut mati ya karena pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi yang Ini Opa yang takut mati atau orang yang takut mati? Gara-gara Opa. Jadi orang ketemu Opa takut mati ya? gue takut lagi. Iya. Ya kita klarifikasi hari ini ya supaya Siap. nggak Kita rancu ya. kupas tuntas. Kita kupas tuntas. Oke ya, pengalaman pribadi ya dari pernah 2005 ya, awalnya pernah 2005 waktu sakit ya, sakit tuh juga pernah takut mati gitu. Itu Opa udah usia 70 tahun ya waktu itu ya? Bukan. 10 tahun lagi kayak Kaleb begitu jalan panggilannya Tuhan ya. Umur 8 Tahun 2005 berarti Opa 2005 sempat kena sakit ya? 2005 karena sakit. Nah itu takut matinya karena takut masuk neraka. Oke. Iya kan nggak tahu. Jadi pas sakit gitu, waduh gimana nih, udah pasti lah ya, udah pasti tahu nih neraka nih karena nggak tahu kebenaran kan. Benar. Nah udahlah,
bagaimana caranya nih supaya nggak masuk neraka nih? Berbuat baik lah. Oke. Karena takut mati. Jadi masuk neraka dia berbuat baik. Tapi udah sembuh nggak baik lagi. Iya. Jadi Berawal itu. dari situ. Dari situ. Nah itu kejadian di situ ya. Terus pernah juga yang ini barusan yang COVID nih. Oh iya. Oke. Iya kan pernah telepon. Waktu telepon Riko itu nggak takut mati. Iya. Tapi setelah itu setelah enakan gitu kan langsung PCR dan sebagainya. Terus masih jalan olahraga tuh masih jalan tuh. Nah, baru masuk gitu kan dapat. Nah dalam istirahatnya itu baru ngeliat, aduh kok segala sesuatu yang dulu ditakutin tuh naik lagi. Oke. Jadi kayak takut ruangan kotak tuh. Kayak ruangan kotak ketutup gitu kan kamar kan. Jadi kayak takut. Padahal dulu biasa-biasa aja sebelum Opa ada. lihat nasi kotak aman nggak? Wah kotak nasi kotak ya. Itu kesenangan. Itu nggak kesenangan yang nasi kotak ya. Perutnya aman. Baru siang ini mau gue request kotaknya bulat aja. Kotaknya bulat. Kok gimana? Maksudnya bungkusnya bulat. Oh iya, Biar iya. nggak takut Supaya kalau nggak- makan. traumanya hilang ya. Jadi Opa punya trauma ada di satu tempat kayak ruangan kotak sendirian gitu Opa ya? Kotak sendirian gitu. Nah karena dulu kecil, waktu kecil tuh kita Opa pernah kecil ya kebetulan ya? Pernah kecil ya? Puji Oke. Gua Tuhan, pikir Opa puji langsung Tuhan. nih. Puji Tuhan Sekarang. ada proses. Ada prosesnya ya? Karena Tuhan kita Tuhan suka proses. Yes, ya. Nggak instan. Yes. Makanya kita hidup sebagai anak Tuhan yang mencintai prosesan dari Tuhan ya. Prosesan ya. Prosesan dari Tuhan ya. Gitu. Prosesan. Kita ngomong apa sih Opa? Yuk bisa ya lanjut yuk. Gue yang dengerin aja bingung. Gue juga bingung. Gue juga ngomong juga bingung yuk. Gue seneng banget ya hari ini soalnya. Parah. Ya, gua Tadi kan penantian 35 tahun. 35 dari dulu gue sampai pemasaran loh, bukan penasaran, sampai pemasaran. Siap. Untuk menantikan hari ini, gitu Pak. Jadi dulu kecil aja, dulu pernah ya namanya juga kakak adik dulu kan. Nah dulu kita punya box es tuh, yang box es balok tuh. Nah kan tempatnya cukup gede ya. Oke. Nah pas masuk situ ditutupin sama pernah situ? kakak-kakak. Waduh, sebuah tindakan ini jangan diikuti Jangan, pada teman-teman Itu semua, ini bully berbahaya. banget itu. Walaupun bercanda gitu. Iya. Tapi kan Wow. Yes, tapi itu mengandung pesan pasti Opa Iya, ya. pesan. Makanya itu kebawa dari Opa kecil sampai gede. Makanya pas tadi yang Opa bilang waktu Opa lagi di isolasi waktu itu ya, masih di rumah itu masih di rumah ya? itu masih di rumah. Oh oke, Opa lumayan ketakutan Iya. karena ternyata triggernya salah satunya adalah Iya, itu. waktu kakak Opa taruh Opa di dalam box itu. Bercanda-bercanda sih. Dia bukan tukang sulap kan Opa Bukan, tiba-tiba bukan kayak sulap. enggak ya? Saya pikir tukang sulap tiba-tiba Opa pindah di mana? Wah, Opa enggak ada enggak ya? Padahal itu pengalaman yang lama banget ya. Lama banget Iya, tapi itu kebawa dia. loh. Wow. Nah, itu pada saat kayak di lembaga kekelaman itu nongol. Wow. Nah jadi aduh kayaknya gimana tapi puji Tuhan ya maksudnya tetap berdoa sama Tuhan ya karena dampak kan bisa kayak nanti sesak karena di dalam pada saat ditutupin itu kan rasa sesak ya karena oksigennya nggak ada juga kan. Betul sih. Nah, jadi untung nggak sampai ke situ tapi tetap ketakutan itu tetap berada. Ada ya? Nah itu berkelanjutan sampai kita dirawat juga waktu itu juga walaupun kayak ruangan apartemen gitu tapi tetap merasa kayak kotak aja gitu. Jadi udah bener-bener aduh ini gimana nih gimana nih jadi ya kembali lagi tetap ya akhirnya ya tetap kembali ke firman terus minta pertolongan ahli juga. Nah di situ ada kayak psikologi kita telepon gimana gini oh ya akhirnya dia kasih jelas begini kita ikutin aja. Terus ada programnya pernapasan nah ikutin juga kayak yoga gitu ya ikutin. Nah akhirnya udah soalnya ya itu ya kita mesti cari jalan keluar kan. Benar. Karena saat itu Opa benar lagi sendiri. Ada satu sebelah tuh. Tapi kan dia aman sih. Oke. Tapi kan ya karena mau komunikasi orang baru jadi ya udahlah ya. Susah ya. Susah juga jadi ya coba berpikir terus ada fasilitas yang yang ada ya kita gunakan di situ ya. Akhirnya puji Tuhan lah bisa. Siap. Nah kalau di situ matinya bukan karena takut masuk neraka ya. Ada sih bagian-bagian itu ada tuh. Tapi karena belum menikah. Aduh enggak dong. Belum ketemu Oma ya. Belum ketemu Oma. Emang kita hari ini bahas itu sebenarnya ya. Gua ada nih nomor nih bisa dibagi nih. Nomor Oma. Apa hubungannya Oma sama takut mati sih sebenarnya nih? Aduh. Kenapa Pak? Nah itu yang tadi soalnya Riko mau tanya ke Opa juga. Kalau di awal tadi Opa takut mati kan takut masuk neraka. Nah ini berbuat takut mati karena apa Pak? Takut ada part itu ada masuk neraka itu part itu ada ya. Tapi ya? kan oh iya ya kita bukan karena apa yang kita buat lakukan baik ya, tapi karena kematian Tuhan dia yang menyelamatkan kita. Nah itu udah kayak metanoia lah ya, pembaruan akal budi. Oke kita bisa selaras nih. Nah habis kita lihat ada orang-orang yang kita harus tinggalin.
Nah, itu dia. Anak-anaknya Opa, anak-anak muda, keluarga. Nah, itu dia. So Jadi sweet, ya, gemas banget Opa. Thank you loh, Opa. belum Opa tinggalin ingat kita. Oma kan? Aduh. Yuk Opa, yuk cerita yuk. Siapa Oma ini Opa? Enggak, kalau ke situ ada. terus rasanya kayak pengen dikulik Nggak malah Iya, dia jadinya. emang pengen dikulis itu sebenarnya ini Opa Ada ini. kan imajinasi, kan kita punya imajinasi ya. Iya. Kita gunakan itu aja. Nah, siapa yang Opa imajinasikan? Belum ada. masalahnya? Belum ada ya? Belum ada. Tampaknya aja nggak ada. Nggak ada ya? Ini ada loh Omanya itu ya? Ada. Cuma Kita kan- berdoa ya segera ya. Coba kita tanpa sepengetahuan Opa. Oke, kita undang ya. Siapakah dia? Enggak ada. Gitu Pak. Jadi pertama itu Opa takut kan masuk neraka. Yang kedua yang tadi Opa bilang ya, perasaan pengen masuk neraka ada, tapi karena perjumpaan Opa dengan kebenaran dari Tuhan itu, waktu Opa sadar bahwa Opa diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Yes. Kalau dulu kan di awal tadi Opa bilang ya bahwa Opa takut masuk neraka, akhirnya Opa berbuat baik. Karena saat itu memang kebenarannya Opa belum terima bahwa Benar. kita diselamatkan murni karena apa yang Tuhan kerjakan, Amin. apa yang Yesus lakukan. Nah, poin yang kedua Opa takut mati, tapi Opa sudah menyadari bahwa oh iya, gua ada nih masih muncul nih. Karena begini, teman-teman harus sadar bahwa sama kayak cangkir ya, sebuah cangkir kopi misalnya dan isinya ada kopi. Nah, butuh yang namanya goncangan untuk mengangkat ampas kopi yang di bawah nih. Oke. Jadi butuh ada yang namanya goncangan. Nah, dalam kehidupan kita kadang begini, masalah ada untuk menggoncang diri kita, hati kita, untuk mengeluarkan ke permukaan, menonjolkan ke permukaan apa saja yang masih mengendap di hati kita. Iya. Dan ternyata Opa juga masih punya perasaan takut mati itu. Dan puji Tuhannya karena perjumpaan dengan kebenaran Tuhan, itu Tuhan pulihkan. Yes. Ya kalau dalam Yohanes 15 ayat 2 kan dikatakan barang siapa yang berbuah, ini yang sudah berbuah loh, Tuhan akan bersihkan. Ya. Jadi buat kita semua yang sudah berbuat, Tuhan pasti mau bersihkan kita terus. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan pruning. Yes. Tujuan cuma satu, supaya kita lebih banyak berbuah. Dan akhirnya tadi yang Opa bilang, Opa punya perasaan takut masuk neraka. Tapi karena Opa sudah berjumpa dengan kebenaran bahwa bukan perbuatan baik kita yang membuat kita diselamatkan, tapi karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus membuat kita semua diselamatkan. Yes. Nah, ternyata satu hal juga yang menjadi alasan Opa takut mati yang kedua ini, yaitu takut meninggalkan orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan Opa. Iya. Wow, ingat banget tuh yuk. Kisah waktu Paulus katakan kan bahwa hidup adalah untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Dan kalau masih Tuhan percayakan sebuah kehidupan, artinya Paulus katakan begitu, aku hidup untuk kamu. Jadi buat kita orang percaya harusnya mati adalah sebuah keuntungan. Tapi kalau misalnya Tuhan masih percayakan nafas kehidupan buat kita, ada purpose, ada tujuan bahwa ada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita beri hidup kita. Dan itu yang Opa rasakan ya. Iya. Nah, kita mundur sedikit yuk. Boleh. Jangan mundur sedikit, mundur jauh yuk. Moonwalk, Yuk, mundur yuk. moonwalk. Jangan ada moonwalk. Ketahu generasinya Opa. Iya. Moonwalk, aduh. Ya, nah. Bisa loh. Opa tadi bilang gini, takut mati Opa yang pertama karena Opa takut masuk neraka. Apa yang buat Opa jadi takut masuk neraka? Tindakan-tindakan tindakan Opa apa di masa lalu yang buat Opa jadi takut masuk neraka? Tiba-tiba amnesia ya. Aduh, jangan dong. Kita penasaran banget Opa, karena kebetulan udah lama ya kita Opa dari 2012 gue sama Opa tuh deket banget. Bahkan kalau misalnya kita ke Bali diutus dari gereja misalnya ikut conference, selalu tidur sama Opa. Opa dulu gondrong. Ya gondrong, dan kalau tidur sama gue pikir Ita Purnamasari dari belakang. Ita Purnamasari. Oh ternyata enggak. Opa dulu masih gondrong Opa. Nah sekarang keren banget ya. Dan gue lihat perubahan Opa luar biasa banget. Dan ya kita pengen tahu sih Opa, maksudnya dulu Opa kayak apa sih Opa? Ya karena gue pribadi waktu ketemu Opa pertama kali, first impression gue adalah ini orang paling sabar di dunia ini yang pernah gue jumpai. Tapi ada anak-anak lama yang ngomong sama gue, ya kan lu ketemunya sekarang. Nah. Lu nggak lihat Kebetulan di satu daerah di Jakarta waktu itu Opa lagi makan mie ayam. Ya, tukang mie ayam yang bayar ke Opa, bukan Opa yang bayar ke mie ayam. Nah, sebegitu menakutkankah Opa? Itu kita pengen tahu Opa. Opa dulu seperti apa sih Opa? Iya, tukang mie ayam itu utang. Enggak. Waktu kembalian yang awal-awal, dia belum balikin. Gitu. Utangnya kembalian. Kita ngeri ya, bukan ngeri lagi, tapi ngeri banget ya Opa. Nah, Opa itu pasti kan jadi salah satu trigger kenapa Opa waktu itu takut mati pertama itu kan Opa sakit 2005, yang buat Opa akhirnya takut masuk neraka. Nah, pasti ada tindakan Opa di masa lalu yang buat Opa sadar bahwa aduh gua kalau mati masuk neraka nih. Nah, itu apa sih Opa? Sebelumnya Opa ngapain gitu? Bisa ya Opa? Cerita yuk, Siap. Pertama sih dulu sih. Ya hidup senang-senang aja. Apa tuh itu hidup senang-senang aja ya. Senang-senang itu apa? Senang-senang itu ya menikmati kehidupan ya. Jadi Nah, menikmatinya seperti apa Pak? Wah, detail sekali Anda. Karena kalau cuma senang-senang, saya senang-senang loh hari ini. Iya, Kalau cuma senang-senang. menikmati, saya menikmati loh hari ini. Ya Nah, dulu maksudnya seperti ya apa?
ya apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman ya, Apa ya itu, mabuk-mabukan, Pak? Oh, mabuk, ya jatuh seks bebas dan sebagainya gitu, juga kekerasan dan sebagainya ikutlah. Kekerasan juga, Pak, ya? Bohong juga segala macam ya. Jadi apa? Selama berapa tahun Opa kalau tahu Opa seperti itu? Aduh, itu berapa tahun ya? Itu tuh yang kalau hitung-hitungan gitu tuh susah tuh Ya, kabar-kabar ya. Yuk kita ngerti ya. Ya jangan ngerti. Nah, tunggu. Ya nggak berapa lama sih. Butuh kalkulator? Belum. Nggak soalnya lama, panjang lama. nggak dari Oh, panjang. zamannya Kain Habel. Oh, jangan dong, jangan. Lebih ke Adam dan Hawa. Ya. Nah jadi seperti itu dan bahkan ngajak-ngajakin orang jadi gitu. Jadi nakal. Jadi nakal juga. Puluhan tahun Opa, belasan tahun? Enggak sih ya belasan kali ya. Belasan tahun ya? Kayak gitulah kurang lebih lah ya. Jadi kayak gitu kayak ada beban. Waduh nih kalau begini nih gawat nih. Iya. Gawat. Nah akhirnya ya udahlah ngambil tindakan supaya nggak masuk nerakanya dengan cara berbuat baik. Ya padahal itu kan nggak menyelamatkan ya. Tapi berawal dari Opa sakit waktu itu? Sakit tuh. Yes. Nah sakitnya bener-bener bisa mau kayak pingsan. Oh iya? Jadi sakit yang kalau sakit biasa kan bisa tahan ya. Ini bener-bener kayak sakitnya mau pingsan apa segala mau blackout dikit-dikit mau blackout. Nah jadi emang bener-bener udah. Gak mau blackberry nggak ya? Gak ada blackberry. Kalau ada blackberry lebih enak tuh kayaknya tuh. Dicampur apa biar enak diminum tuh. Dicampur apanya itu. Aduh. Dan ini loh, eksklusif loh. Opa cerita loh Iya. ke semua ini ke halayak kan. Gua yang beberapa tahun kenal Opa ini juga belum pernah dengar sebenarnya ceritanya. Ternyata Opa yang tadi ya, masalahnya Opa itu yang tadi Opa dalam kekerasan, dalam seks bebas, mabuk-mabukan. Opa hari ini terbuka buat kita semua. Iya. Dan di situ ya bener-bener itu ya apa ya, pokoknya penyakit itu emang yang bikin menakutkan sih. Jadi Ada diagnosanya nggak sih Opa penyakit apa? enggak sempet jadi dibawa ke dokter. Nah terus kasih obat, ya udah proses itu. Jadi dulu kalau turun lift aja nih, rasanya Oh ya? kayak rasa gitu. Kalau lihat tinggi Kembali gue dapat obat. Ini bukan. yang itu lucu. Boy lihat ke bawah aja. Lihat nonton TV nih, turunan begini aja nih. Oh ya? Kayak ngerasa bener-bener ada di situ. Itu pas sakit. Pas sakit makanya itu bener-bener udah sesuatu yang nggak bisa dikontrol. Jadi kalau lagi ngomong gini, tiba-tiba kayak mau blackout itu. Nah itu cuman berdoa aja, berdoa. Nah dari situ sebenarnya ada bagusnya juga tuh. Akhirnya dengar apalah stasiun kekristenan ya. Nah di situ terus baca Alkitab. Nah di situ sebenarnya awal mulanya. Kesadaran sampai mau baca Alkitab itu Ya apa, itu Pak? karena takut, jujur aja karena takut. Bukan karena pengen kenal Tuhan, enggak. Karena takut. Yes. Karena berdasarkan ketakutan. Tapi ya tetap Tuhan bekerja di situ ya. Yes. Dengan caranya ya. Tetap walaupun kita takut ada Tuhan di situ ya. Betul. Dan dia yakin pasti ya firman yang kita dapat sengaja nggak sengaja berdasarkan ketakutan atau tidak itu pasti masuk ke dalam pikiran kita, hati kita. Yes. Dan Wow, iya. Soalnya kalau ngelihat Opa sekarang kan terus tahu perjalanannya dulu bukan perjalanan yang singkat. Tadi kan bilang nggak lama lah, belasan tahun. Lama itu sih. Lama itu menurut ya, saya. lama banget ya. Menurut saya lama dan itu kan banyak banget yang tertanam di pikiran Opa, tertanam di hatinya Opa sampai pada akhirnya bahkan tadi Opa cerita yang men-trigger sampai ke situ pun sebenarnya bukan karena emang kerinduan sama Tuhan, tapi benar-benar karena ketakutan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan gua nih Opa, kan itu kan momen pertobatan itu kan bukan cuma sekali seumur hidup. Dan waktu tadi akhirnya baca Alkitab, dengerin siaran rohani, itu motivasinya salah. Tapi sampai Opa ada di titik sekarang pasti bukan cuma satu itu yang mengantar Opa sampai sini. Nah, yang jadi pertanyaan gue tuh gini Opa, momen perjumpaan seperti apa sih yang sama Tuhan yang Opa rasa kayak ini real banget dan membuat Opa punya keputusan tuh meninggalkan yang belasan tahun Opa hidupin itu kan nggak mudah. Orang kita aja yang mungkin baru beberapa tahun, mungkin kayak kalau aku kayak adiksi sama beberapa hal yang baru beberapa tahun aku lakuin aja kayaknya susah banget untuk ditinggalin. Sedangkan Opa yang belasan tahun Opa hidupi di dalamnya itu benar-benar bisa ditinggal gitu. Perjumpaan seperti apa sih yang buat Opa akhirnya punya keputusan untuk ini nih gue mau jalan sama Tuhan. Ya itu prosesnya nggak sesuatu momen yang boom gitu enggak ya. Itu prosesnya selanjutnya itu 2005 itu terus ketemu lagi sama sahabatnya 2009 ya. Mungkin ada yang kenal sama Ronald Gustaf ya. Ya kita bicara terus dari malam sampai matahari naik. Ya kan? Dari malam sampai matahari naik. Berarti Pagi. Ya. Wow. Kita bicara aja. Ada kalau nggak salah ada 4 dari 4 gugur 1.
Nah tinggal kita bertiga 4 orang yang ngobrol tapi gugur satu, gugur satu, tinggal bertiga nih sampai habis segala macam. Ya udah akhirnya adalah dia mengundang untuk satu ibadah gitu, dan dari situlah kita ketemu dengan almarhum Pastor Radit ya, terus langsung ya berjalan itu ya tetaplah yang namanya di belakang itu masih ikut kegiatan apa masa lalu itu masih ikut pasti ya, karena itu ada komunitas itu yang Tuhan pakai ya. Ya Tuhan pakai untuk merubah, ada pribadi-pribadi tertentu yang juga yang Tuhan pakai juga untuk merubah, ya salah satunya almarhum ya, ada Riko juga sini, ada Oyo ya kan, melihat perubahan-perubahan mereka kan, waduh ya kan, jadi ya Tuhan pakai lah ya. Jadi pas lihat begitu ya itu dia proses, dan prosesnya nggak, sekali lagi nggak momen yang bam gitu, tapi ya ada hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun perjalanan. Ya juga proses yang ngalamin bener-bener kayaknya Tuhan ada itu waktu kita shocking tuh. Waktu shocking waktu itu tahun berapa Pak kalau tahu? Setelah Pastor Radit pulang dari Singapura tuh. Oh 2015 ya? Ya setelah dia pulang dari Singapura. Nah kita kan waktu kan udah menjadi pekerja di gereja ya. Dia bilang, ayo Pak, kita shocking dulu yuk. Terus dia setel musik kan, setel musik gelap, terus tidur lah, bebas kan gini. Terus pernah tanya sama Tuhan, gimana Tuhan? Nah Tuhan bilang, aku ada di dalam kamu. Wah di situ langsung bush. Tapi kan gengsi nangis ya. Oh iya. Ada itu ya. Padahal udah kaca-kaca itu. Ada pastor sebelah. Aduh. Nanti kalau Opa menangis, Oma meleleh. Opanya menangis, bukan Oma ya. Ada Pastor Radit sebelah kan. Jadi benar-benar Pak Tuhan di mana Tuhan? Dia bilang, aku ada di kamu. Nah itu dia yang benar-benar dari situ ada pegangan. Ada Tuhan selalu. Ya kadang-kadang lupa iya. Kadang-kadang lupa iya. Tapi tetap lupanya ya cuma sesaat aja, karena terus dia balik lagi ke momen itu, balik lagi ke benar firman, jadi oh iya benar Tuhan ada. Walaupun keadaan belum berubah, doa nggak dijawab dan sebagainya, tapi percaya. Jadi momen itu benar-benar yang salah satu yang bahwa Tuhan itu ada, benar-benar. Dan soalnya itu momen yang nangis juga soalnya tuh, ya kan? Aduh, iya. Karena Opa bilang, Opa sempat bilang terakhir Opa nangis itu waktu Opa lahir. Terakhir itu, akhirnya itu nangis kedua Opa ya? Iya. Ya jadi yang Opa benar-benar mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Nah tadi Opa bilang 2005, terus 2009 ketemu Ronald Gustaf. Jeda 4 tahun itu Opa, apa yang Opa lakukan? Ya sama tuh, masih kehidupan lama. Kehidupan lama, maksudnya mulai berkurang ya. Pada saat kita mulai berkurang tuh iblis membuka jalan besar. Pastinya tuh. Ayo bisa kesempatan. Dia berapa kali lah ngambil kesempatan itu. Tapi puji Tuhan ya, itulah titik ketemu sama Ronald Gustaf itu, mendengarkan siaran-siaran ini tetap ya. Baca firman mulai berkurang tuh. Ya itu dia bawa firman mulai berkurang ya. Itu dia Tuhan ya bilang dia mengejar domba yang hilang ya. Ya dia pakai situ satunya Ronald Gustaf itu. Nah, dapat komunitas, terus diajak gereja bikin komsel ya kan, terus dipercayakan juga. Nah, jadi situ mulailah dikasih percayaan juga tanpa kemampuan sebenarnya. Tanpa kemampuan, dia kasih karunia aja. Udah jalanin, ya udah akhirnya melihat orang, merasakan kayaknya ya ngapain sih kayak dulu juga kan, sekarang gini dampaknya juga nanti buat keluarga juga nggak bagus, buat lingkungan nggak bagus. Nah, jadi mulai berpikir lebih waras lah ya. Jadi akhirnya ya udah proses itulah. Jadi sekali lagi nggak langsung jeder gitu ya. Emang ada orang yang seperti itu langsung jeder. Nah ini enggak. Apa beda ya? Beda. Setiap orang punya cerita yang masing-masing dan juga timeline masing-masing ya. Nah Opa, kalau kita lihat kan di Muda ini Opa itu punya hati banget buat pelayanan misi. Ya makanya kemana-mana Opa selalu misi enggak ya? Gue udah serius banget lagi. Opa itu punya hati banget untuk orang di jalanan, orang di daerah, ya dan kita lihat bagaimana Opa berdampak banget buat orang-orang yang Opa lagi layani sekarang. Nah Opa mungkin bisa sharing sih, misalnya pelayanan Opa itu saat ini seperti apa, dan mungkin teman-teman juga yang tergerak untuk join bersama-sama Opa bisa Opa ajak juga untuk join, dan apa yang Opa dan teman-teman lakukan ya di KTY ya. Oh oke. Ya. Yang saya lakukan itu awalnya ya. Awalnya itu adalah pada saat pelayanan pertama. Nah pelayanan pertama emang didorongnya ke sana.
mengikuti satu mentor ya, salah satu mentor dulu di gereja lama, ya dia mengarahkan ke sana, Ke penjara. ke penjara. Nah, Apa nggak ke penjara? Nggak masuk penjara nggak kan? masuk maksudnya? penjaranya. Puji Tuhan ya, bahaya. Jangan ya. Opa lah ini orang yang di penjara. Iya, kalau masuk penjara karena kayak Paulus sih keren. Iya, ini enggak lagi. Wah, ini gara-gara yang itu sih jangan. Jangan ya. Tapi Opa melayani orang yang di penjara. Oke. Iya. Berawal dari melayani sana penjara. berarti Opa ya? Pelayanannya ya pasti ada, aduh males ngapain sih. Ada lah, pasti nggak langsung tiba-tiba, wah enggak. Ya tetap prosesnya juga ada, sekali lagi proses lagi. Kok ya ada akhirnya punya hati. Karena berpikir ya siapa yang mau melayani mereka. Melayani mereka ya, dan mereka kan sangat perlu ya, sangat perlu untuk dilayani. Mereka sangat perlu merasa ada yang perhatikan, orang luar perhatikan mereka. Nah itu yang akhirnya lama-lama itu kebentuk, terus dengan kesaksian mereka ngomong, wah aku udah begini, waduh seneng banget, di dalam penjara dia bisa berubah. Kan nggak gampang ya berubah dalam penjara ya, dia bisa berubah. Nah itu dia yang bikin lagi, oh iya ya. Nah, akhirnya udah kayak Oma kalah lah sama dia. Yang pengen dibahas hari ini Opa. Aduh, akhirnya udah habis itu ke jalanan, ke sana, dan ya itu ya memang Tuhan taruh ya. Bukan sesuatu yang kita cari tapi dikasih ya. Walaupun awalnya kita nggak suka juga, nggak suka bener. Tapi lama-lama ya itu dia. Intensitas ya, akhirnya jadi suka, jadi seperti itu, bentuknya sih seperti awalnya. Nah, jadi akhirnya sekarang ya itu udah ada, jadi kalau apapun pasti condongnya ke sana. Ya, termasuk sama ministry yang Opa lagi bangun ya bersama teman-teman yang ya, KTI. teman-teman ya, jadi seperti itu. Jadi yes. ya selalu ditaruh itu, mau lari kemana tetap ingat mereka, itu dia. Oma kalah. Aduh Oma lagi. Tapi memang sering kali kita tuh kalau ngomongin panggilan Tuhan kita tuh suka cari-cari terus kita coba nyamanin sama diri kita kan kayak gue tuh nggak nyaman, kayaknya gue nggak di sini deh. Padahal Tuhan udah selalu arahkan ke situ karena Tuhan tahu kemana Dia mau bawa kita kan. Benar. Nah, tapi aku seneng banget tadi Opa cerita reaksinya Opa untuk responnya Opa untuk meresponi panggilan Tuhan. Meskipun tadi bermulanya kayak nggak nyaman gitu kan Riko, tapi ya kita sama-sama lihat lah, kita jadi saksi sendiri sekarang bagaimana pelayanan yang Opa bangun, gimana hatinya Opa ke situ, nggak pernah nunggu disuruh, nggak pernah nunggu dicari, tapi ada di sana gitu ya. Kayak nggak ada agenda untuk datang selain bawa Tuhan ke situ. Bahkan sekarang ada ini Opa ya di daerah-daerah ya, Opa sudah muridin beberapa orang di daerah-daerah untuk melanjutkan apa yang menjadi visi Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hati Opa ya. Opa sedang bangun itu ya. Tapi kasih ke situ aja, tapi akhirnya pilihan tetap di mereka ya. Kalau emang mereka panggilan di situ lanjut, tapi kalau mereka dipanggilan di tempat yang lain silakan. Opa buat wadahnya ya. Wadahnya aja. Keren banget Opa. Ada lagi nih. Apa tuh? Nah, pernah waktu kemarin terakhir baca di sharing tanggal berapa ya? Sharing firman di Muda ya? Opa. Awal ya? Awal. Nah, pas awal kan awal baca Kisah Para Rasul tuh tentang Stefanus. Iya. Nah itu timbul lagi rasa takutnya. Karena menjiwai Stefanus punya waktu dilempar batu sakitnya, waktu dirajam kan kena gigi, kena hidung, kena mata, kena kuping kan. Nah, di situ timbul lagi Nah, terus dianalisa kenapa seperti itu. Nah, karena fokusnya ya bagus ya kalau jadi aktor sih bagus sebenarnya, kita bisa mengerti gimana rasa sakitnya. Nah, ini kayaknya udah kelewatan. Jadi dia masuk ke alam bawah sadar. Nah, jadi sistem belief iya ternyata itu. Nah, ya puji Tuhan ya ya Tuhan singkapkan lagi. Emang masih ada di daerah situ. Kita emang nggak boleh didinai juga ya. Jadi oke gini takutnya. Sebenarnya kalau ya akhirnya Tuhan bilang fokusnya emang akan merasakan itu tapi kenapa Stefanus bisa begitu? Ada satu pribadi di dalam situ. Nah itu dia, jadi fokusnya bukan ke sakitnya ini, tapi ke ini, ke pribadinya itu. Nah jadi sempat gitu kok naik lagi rasa itu ya, kok naik lagi ya. Berarti emang ya itu sekali lagi ya tadi di kopi ya, di guncangan ya. Butuh goncangan untuk jadi kelihatan ya. Nah itu dia. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya nggak takut juga ya. Udah. Emang ada gitu. Perasaan ada takut. Tapi Tuhan kasih lihat fokusnya aja. Yes. Tapi Tuhan menunjukkan. Tapi Tuhan kasih tahu jalannya. Benar. Fokusnya ke sini aja. Yes. Iya. Wah, itu keren banget. Itu jadi tiga kali, makanya itu kenapa ngambil keputusan ngambil takut mati. Ya karena pernah ngalamin 2005
waktu COVID sama yang pas bulan Kemarin. ini. Desember ini. Jadi oke. Iya. Ya nggak tahu orang-orang lainnya gimana rasanya ya. Itu sih yang Yes. gue rasain seperti itu. Keren banget Opa. Itu yang maksudnya gini sih teman-teman semua yang menyaksikan hari ini, bahwa apa ya, Tuhan kita itu Tuhan yang bekerjanya itu nggak setengah-setengah. Ya ada yang belum tuntas di hati kita yang Tuhan mau selesaikan, Tuhan pasti mau selesaikan itu. Yes. Karena dia bukan Tuhan yang bekerja 10%, 20%, enggak, dia sampai tuntas. Ya, nah kadang begini, dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita suka menakar, ya Tuhan tuh kita tuh suka menakar bahwa kita ini sudah selesai nih, luka kita sudah sembuh misalnya. Nggak apa-apa kalau memang di momen itu kita lagi merasakan kita sudah sembuh. Tapi kalaupun belum sembuh benar, nggak apa-apa juga. Maksudnya mungkin kita merasa oke karena kita belum ketemu trigger. Tapi ketika ketemu trigger itu muncul lagi, ya nggak apa-apa. Selama mindset kita bahwa kita diciptakan Tuhan dengan satu tujuan untuk jadi serupa dengan Tuhan, kita willing, kita mau untuk diubah oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di satu area hari ini, kayak Opa takut mati 2005, kemudian pas COVID kemarin Opa takut mati lagi. Ternyata dalam pertobatan Opa, perjumpaan Opa dengan kebenaran Tuhan, ternyata masih ada tuh perasaan takut mati itu. Tapi Opa juga nggak lari dari Tuhan, tapi Opa lari ke Tuhan. Karena yang Opa butuhkan waktu kita masih punya perasaan-perasaan yang salah di hati kita, pikiran-pikiran keliru, Opa mencari kebenaran Tuhan. Karena kebenaran itulah yang harusnya jadi anchor dalam kehidupan kita. Karena kita dipanggil Tuhan bukan jadi hamba perasaan, hamba pikiran, tapi hamba kebenaran. Artinya kita mau tunduk sama apa yang kebenaran katakan. Perasaan kita merasakan seperti ini, pikiran kita memikirkan seperti ini. Tapi apa yang kebenaran Tuhan katakan? Dan Opa lakukan itu. Makanya kehidupan Opa luar biasa. Berawal dari Pastor Vero Lelemboto, Opa Vero yang takut mati, tapi sekarang karena perjumpaan dengan kebenaran Tuhan, Opa mau mati untuk Tuhan. Opa bersuka cita bahkan untuk melakukan banyak hal untuk banyak orang. Itu yang buat kita juga sangat-sangat diberkati. Tiap kali kalau ini ya, meeting pastoral ya, kalau tanya Opa apa kabar? Aman. Jadi Opa ini selalu aman. Karena emang dia letakkan segala sesuatunya kepada pribadi Tuhan. Karena Opa menyadari bahwa Tuhan di dalamnya, dan Opa tahu bahwa di dalam Tuhan ada yang namanya aman. Sama itu ya. Amin. Gitu. Opa boleh kasih ini kali ya, Opa ya, closing statement ya. Dari obrolan kita hari ini, gimana Opa tadi takut mati, dan juga mungkin ada ajakan Opa juga misalnya mau ngajak teman-teman yang mau join sama Opa juga, bebas Opa. Silakan. Oke, mantap ya. Tadi dari obrolan kita yang aku ambil kesimpulan ya, ya Tuhan itu Tuhan yang apa ya? Dia mau kasih lihat pada saat ini kita adanya seperti apa. Ya. Tentu di atasnya ada kebenaran ya, siapa kita dalam Tuhan ya. Sehingga dan Tuhan ingin kita juga terima itu, jangan kita tolak. Terima itu untuk sementara aja. Maksudnya jangan kita taruh ignore, tapi jangan kita taruh juga di dalam hati. Benar. Kita kasih ke Tuhan. Yes. Nah, ya dalam prosesnya itu pun kita juga harus lihat ke Tuhan terus. Kadang-kadang kita kasih ke Tuhan tapi dengan bukan caranya Tuhan. Tapi kita tahu ini kita sering nama karena ya ada ayat-ayat pun pendukung yang hidup, marilah kepadaku, ya kan. Nah, orang itu kasih aja dan itu emang yang akan membuat kita lega jadinya. Jadi kalau kita simpen ya, itu ya nanti lama kita pikirin jadi negative thinking, jadi sesuatu yang menakutkan dalam diri kita. Ya padahal itu beban palsu ya. Nggak usah terlalu kita kasih aja ke Tuhan, udah terus itu bagiannya Tuhan. Nah bagian kita sih emang fokus yang terakhir yang tadi, yang Tuhan bilang ya iya kamu lihatnya ke sakitnya, tapi kamu nggak lihat ke pribadinya. Yang memampukan Stefanus untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan bersuka cita. Nah itu dia. Jadi oke. Jadi fokusnya emang selalu ke Tuhan, Nah dari pertama juga sadar nggak sadar ya, Tuhan juga bawa ke Dia. Walaupun karena basicnya takut, tapi sebenarnya Dia bawa kita ke Dia. Nah yang kedua juga takut karena meninggalkan orang-orang. Nah Tuhan juga ingat bilang ya ini nggak usah ini ya kalau kamu sayang banget sama orang-orang itu apalagi aku. Jadi ada pembaruan budi yang dulu hanya ditulis, hanya dikata-katakan ya. Untuk hal-hal tertentu bisa dilakukan, tapi untuk hal ini nggak bisa. Tapi Tuhan bilang berarti ada kekurangan di sini. Jadi sehingga nanti iya ya benar-benar percaya sama Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jadi ya kalau emang Tuhan mau ngapa-ngapain ya udah. Ya itulah akhirnya ya mari kita fokus kepada Tuhan ya, bukan ke masalahnya apapun itu ya, selain takut mati dan sebagainya, tapi fokus aja sama Tuhan. Udah
berserah sama Tuhan dan percaya sama Dia ya. Memang nggak gampang ya, tapi sangat bisa. Iya. Ya karena Tuhan yang akan memampukan kita. Setuju. Ya, itu aja sih. Wah, luar biasa. Yuk, gimana hari ini? Banyak banget nih. Pengen kita kulik lebih banyak sebenarnya ya. Sebenarnya ya. Tapi ya udahlah ya. Itu nanti Pelajaran aja. hari ini bukan Oma kok. Aduh. Gimana? Yuk, Sebenarnya hari ini gimana? banyak banget Kak Riko yang yang aku belajar dari Opa. Jadi thank you banget Opa buat semua yang dibagikan. Tapi yang jelas beberapa hal yang aku tangkap. Yang pertama, jangan tolak apa yang Tuhan munculkan ke permukaan. Itu. Kalau Tuhan mau bawa itu untuk diselesaikan. Yes. Gitu. Jangan sampai kita terlalu rohani, berpikir yang lama telah berlalu kan. Kita kan sering banget gitu, oh yang lama udah berlalu, yang baru telah datang. Iya sih, tapi apakah benar-benar kitanya juga sudah diperbarui? Kalau Tuhan masih munculkan, itu masih ada, mungkin Tuhan memang pengen deal kok sama kita. Aku ingat dulu almarhum Pastor Adit selalu ngomong, waktu terang lu bersinar yo, pasti akan ada dark corner di ujung ruangan yang pasti masih ada. Kayak kalau lampu tuh kan kita lihat dinyalain, di sisi ujung-ujungnya tuh tetap ada dark corner dikit-dikit banget itu. Nah itu yang Tuhan pengen deal sampai terangnya full gitu. Jadi jangan sampai kita tolak itu. Sama satu hal lagi yang aku suka banget tadi Pastor Vero bagikan, kadang kita memang suka merindukan itu ya, mungkin karena kita percaya Tuhan, kita percaya sih Tuhan itu memang luar biasa, dia bisa ubahkan satu detik, dia bisa ubahkan segalanya. Tapi ada momen dimana Tuhan pengen perjalanan kita tuh bukan cuma kayak cinta satu malam jadinya, tapi lebih ke day by day. Benar-benar kalau kita tuh bukan cuma fall in love sama Tuhan, tapi kita grow in love sama Tuhan. Setiap hari kita bangun, kita punya hubungan sama Tuhan. Kalau kata Pastor Vero tadi, lupa iya, jatuh bangun iya, tapi waktu bangkit kita pegang lagi tangannya Tuhan. Jadi keputusan kita sampai ada di titik waktu tadi kalau Pastor Vero bilang takut mati ya, jadi mempertahankan hidup sampai sekarang gue mau bagi hidup. Di situ sih Pastor Riko yang aku belajar banyak hari ini. Wow, sekali lagi thank you banget Opa ya. Iya, thank you banget Pastor Vero. Nah kalau dari gue gini, apa ya? Ternyata kalau dari kisahnya Opa kita bisa belajar satu hal ini, bahwa ternyata kita juga butuh yang namanya keadaan yang tidak baik untuk membuat kita jadi lebih baik. Ada momen-momen dalam kehidupan kita, kadang kita ada di titik menyerah, supaya kita akhirnya ngerti bahwa kita mau berserah. Opa 2005, Opa mau menyerah. Goalnya adalah Tuhan menginginkan Opa bisa berserah sama Tuhan. Kenapa? Ada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Opa. Untuk ubah keadaan mudah buat Tuhan, karena Dia Tuhan. Tapi untuk mengubah hati kita perlu sadar. Nah, buat teman-teman semua begini, jangan sepelekan kata ini, menyadari. Ya, kesadaran Opa bahwa iya ya ternyata ini gue masih kayak gini ya, itu penting banget. Kisah anak yang hilang, si anak bungsu ini dia pergi meninggalkan papanya. Kemudian satu kalimat ini sangat-sangat powerful. Lalu ia menyadari. Wow. Nah tahu nggak? Lalu ia menyadarinya dengan motivasi yang salah juga. Dia pengen pulang ke rumah papanya bukan karena kangen papanya, bukan karena cinta papanya, karena satu hal, makanan. Motivasi kita mungkin salah, Opa motivasinya salah karena takut neraka. Tapi ingat baik-baik, Tuhan gak pernah ada motivasi yang salah dalam kehidupan kita. Amin. Kita kadang datang dengan Tuhan dengan agenda yang salah, dengan agendanya kita. Tapi percayalah, Tuhan bisa mengubah hati kita. Kenapa? Dia Tuhan yang rindu, Dia menginginkan hati kita diubah oleh pribadinya Tuhan. So hari ini teman-teman, apapun keadaanmu, ya kalau teman-teman, kalau Opa Vero tadi, Pastor Vero tadi merasakan dia takut mati. Gue gak tahu teman-teman apa. Takut tentang masa depan, takut tentang hal yang akan terjadi di depan teman-teman. Apapun itu, kalau itu muncul di permukaan seperti tadi Oyo bilang, percayalah Tuhan sengaja munculkan itu ke permukaan melalui goncangan. Tujuannya adalah Tuhan ingin ubah kita jadi bejananya Tuhan. Amin. Sekali lagi kita sangat belajar hari ini ya, sangat banyak banget belajar dari kehidupan Pastor Vero. Sekali Pastor Vero, thank you banget. Sama-sama. Ya, yuk bareng terus Pak ya. Patah bareng kita. Patah bareng ya. Patah bareng, nangis bareng, hancur bareng gitu. Mata-mata bareng. Iya. Tapi dia nggak bareng nih. Apa? Dia nggak bareng. Siapa? Dia nggak bareng. Kenapa? Dia berdua, kita sedih. Aduh. Oh, Pak sendiri Pak ya? Ya kalau kalian rame. Aduh, oke sekali lagi. Buat teman-teman, thank you banget ya, teman-teman sudah mengikuti dan menonton acara ini dari awal sampai akhir. Dan aku mengingatkan lagi bahwa ada program TV, program Titik Koma ini yang nantinya akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore di aplikasi GoPlay, dan juga nantinya teman-teman juga bisa menyaksikan ini di YouTube channel Pijar TV dan juga Muda TV. Dan juga nanti teman-teman mau info selanjutnya lebih banyak lagi, silakan follow Instagramnya Pijar TV dan juga Muda untuk Indonesia.
Dan juga buat teman-teman yang rindu atau teman-teman punya pertanyaan yang mau disampaikan, ya nanti di bawah sini teman-teman ada nomor telepon. Teman-teman bisa menghubungi nomor telepon ini, nanti ada tim dari Pijar TV dan juga Muda akan membantu teman-teman semua. Iya, dan kita juga mau ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya pastinya ya buat kaos yang kita pakai Waduh. ini. Thank you buat merch by Muda yang sudah mencerahkan tema kita yang sangat-sangat cerah hari ini. Thank you untuk kaosnya yang selalu memberkati kita, dan teman-teman juga boleh cek IG-nya Merch by Muda, nanti boleh cek online store-nya di Shopee. Ada beberapa produk di sana yang teman-teman bisa purchase juga ya. Sama satu lagi pastinya kita juga seperti biasa ya, duduk di bangku ternyaman ini. Waduh, karena kursi keyuyuran. Yuyurli. Kursi yuyurli. Kurang lagi. Thank you buat Antik Mebel yang udah support kita dengan sofa yang nyaman buat kita bisa ngobrol juga, untuk bicara saling terbuka juga jadi nyaman ya Kariko ya. Banget. Oke, teman-teman semua, sekian dari kami ya, gua Riko Dan gua Oyo. Vero. Sampai ketemu di program Titik Koma episode yang selanjutnya. Jangan kasih titik Kalau Tuhan mau kasih koma. Bye bye, God bless you. God bless.